Kalau Candy, berarti si Cableng itu dia apa dia anakku? Tante Amel, Tante mau ngapain nelfon panti asuhannya Candy? Panti asuhan yang enggak, bukan begitu. Maksudnya tuh tadi gue tuh mau Tante Amel, Tante nggak usah bohong deh. Ini nomor masih bisa dilihat di sini tuh, lihat deh. Ini nomornya sama. enggak bener. Gue tuh tadi mau nelfon teman gue. Tapi gue cuma inget nomor depannya doang. Pas gue pencet, makanya salah kan? Nggak nyambung. Orang dia aja kagak kenal sama gue. Duh, begini deh. Namanya juga udah tua. Apa-apa juga kagak inget gue. Sampai nomor telepon teman gue sendiri juga gue lupa. Jadi salah sambung deh ke panti. Kebetulannya keterlaluan banget sih. Kok bisa ya? Tante Amel nelfon panti asuhan aku. Ada apa sih sebenarnya? Semua petunjuk makin jelas. Dan semuanya semakin ngarahin kalau Candy itu memang anakku. Nama lo siapa sih? Candy. Tapi sama ibunya dan Farhan ditaruh di panti asuhan. Wah, ini kan nomor panti asuhan aku yang lama. Ini peristiwa yang nggak mungkin dalam hidup gue. Tapi terjadi. Tapi enggak. Gue nggak mungkin ngasih tahu dia sekarang. Tapi gimana caranya? Panti asuhan itu. Panti asuhan. Kalau Mel. Itu semua petunjuk yang jelas. Yang jelas buat lo. Kalau Candy memang anakku. Tapi gue harus nyelidikin panti asuhan itu. Buat ngeyakinin apa benar Candy itu memang anak kandung gue sendiri. Nanti gue harus kabur sebelum subuh, sebelum anak-anak udah pada bangun. Tapi kenapa jantungku tiba-tiba jadi berdebar keras? Kenapa nafasku jadi sesak? Gue nggak bisa ngebayangin. Gue harus ngomong apa sama pengasuh panti asuhan itu. Apa kata mereka? Kalau gue mengaku sebagai ibunya Candy. Ibu yang sudah menyanyiakan anaknya. Anak sebaik Candy. Anak-anak pasti pada suka kalau sahur pakai sate. Masih panas lagi.
Tante Amel. Ngapain dia bangun pas sahur? Jangan-jangan mau ikut sahur. Tobat kali orangnya. Tante Amel! Ngapain bawa-bawa tas segala? Tante, emang nggak bisa berangkat nanti-nanti aja, ini masih subuh. Gue mau nginep rumah teman gue. Iya. Habis belakangan anak-anak suka pada curiga sama gue. Gue jadi nggak betah deh. Iya, bagus deh. Mumpung lo ada nih, gue sekalian pamit deh. Ya, Pan. Hati-hati, Tan. Gue pamit deh. Asik nih sate. Kak, aku aja deh yang ngipas. Aku aja deh. Aku kan anaknya tukang sate. Mentang-mentang anak tukang sate pamer. Aku aja deh, Kak. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Udah subuh-subuh kok berantem sih? Yaudah gini aja, setiap 5 kipasan tiap anak ganti, mau? Setuju. Nih, sini, satu-satu. Wah, sahur pakai sate heboh juga ya. Atau kan sering-sering aja. Kasih ya, Kak, kita bikin sate. Atau kan jangan kapok ya, Kak. Iya, makanya kamu makan yang banyak biar nggak lemes. Pan, Hmm. Tante Amel tuh kemana sih? Iya, walaupun dia nggak puasa, tapi kan biasanya kalau ada makanan enak kayak gini, dia langsung bangun. Tante Amel udah pergi tadi pagi kan? Pan, kamu tuh ngerasa aneh nggak sih sama Tante Amel? Katanya dia tuh pergi ke rumah temennya. Katanya tinggal di sana. Kalau emang selama ini ada temen yang bisa nampung dia, kenapa dia harus tinggal sama kita? Kenapa nggak dia tinggal sama temennya aja? Kalau aku pikir-pikir dia juga sih. Tante Amel tuh orangnya emang aneh. Bahkan semua sikapnya, perilaku dia tuh beda sama orang normal. Sejak kini Iya juga ya. Ngapain sih aku susah-susah mikir? Tante Amel kan orangnya emang aneh. Ya jadi wajar lah kalau dia bertindak aneh. di mana